Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rasanya plong ketika GERD sudah membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, jadi rasanya plong ketika GERD sudah membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan ya topik ini, yaitu tentang rasanya plong ya ketika GERD sudah membaik, atau ciri-ciri GERD sudah membaik ya, itu seperti itu. Nah teman-teman semua, jadi ini penting menurut saya ya, karena dengan kita memahami rasa ya, rasanya seperti apa ketika kita masih dalam penderitaan yang cukup serius ya, rasanya bagaimana ketika kita sudah ada tanda-tanda mulai membaik, bahkan rasanya bagaimana ketika sudah membaik atau ketika sudah sembuh ya. Dengan seperti itu nanti akan mengurangi kecemasan kita ya. Kalau memang kita indikasinya sudah mulai membaik, ya sudah, kita harus tinggalkan masa lalu kita yang kelam ya, yang penuh dengan sensasi-sensasi tidak nyaman ya, yang ada rasa kadang sampai menakutkan. Nah, itu harus kita tinggalkan ya, supaya kita berubah menjadi menatap lembaran baru ya, yang harus kita songsong dengan lebih optimis ya, lebih semangat ya, lebih produktif dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu ini penting juga ya, mengenali rasanya ketika kita sudah membaik dari GERD ya. Nah, maka dari itu tolong video ini simak sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu menjadi lebih komplit ya, lebih paham secara menyeluruh, komprehensif. Akhirnya akan memudahkan kita untuk berikhtiar mencari jalan kesembuhan secara holistik ya, agar kita akan lebih mudah keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, kembali kepada topik, yaitu rasanya plong ketika GERD itu sudah membaik ya. Ini adalah rasa yang utama ya. Jadi kita merasa plong, merasa nyaman itu ketika memang GERD itu sudah membaik ya. Walaupun GERD itu juga ditimbulkan ada latar belakangnya, contohnya dari asam lambung yang sekian lama belum membaik, akhirnya terjadi GERD ya. Nah, GERD itu akan berkembang ya, ketika tidak membaik-membaik juga akan menjadikan kita terkena anxiety ya, atau kecemasan berlebih ya. Nah, setelah itu juga akan bisa mendatangkan psikosomatis. Jadi pikiran kita selalu
menjadi negatif ya, sedangkan pikiran-pikirannya negatif ini akan direspon oleh tubuh juga negatif ya. Contohnya asam lambung menjadi tidak normal ya, contohnya menjadi sering berlebihan atau naik. Nah, akhirnya kita terkena seperti lingkaran setan ya, atau lingkaran negatif. Nah, itu yang kadang menjadikan kita susah untuk membaik, itu seperti itu. Maka dari itu caranya memang kita harus memahami ya. Nah, setelah memahami akhirnya nanti kita bisa mengambil sikap bagaimana caranya supaya kita cepat terlepas dari jeratan asam lambung kesensitif psikosomatis. Nah, baik ya. Jadi untuk kali ini memang topiknya jadi rasanya plong ya. Ketika GERD itu sudah membaik ya, ini satu indikasi positif sebenarnya ya, yang harus kita bisa merasakan hal itu. Nah, apa itu GERD ya? Saya flashback ke belakang ya. GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya, yaitu terjadinya kenaikan asam lambung ya, dari lambung naik ke atas ya, ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut. Nah, karena asam lambung itu sifatnya yang sangat asam ya, sangat panas, sangat tajam, itu tempatnya yang mampu menyimpan itu hanya di lambung ya. Tetapi ketika sampai terjadi GERD kan keluar dari lambung, yaitu ke atas, maka organ-organ yang lain itu akan bermasalah ketika tidak mampu menahan sifat-sifat asam lambung tadi yang tajam, yang asam ya, yang panas, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita sudah terkena GERD itu kadang menimbulkan sensasi yang lebih banyak ya, lebih banyak. Contohnya ketika itu saya mengalami istilahnya merasakan 1001 rasa sensasi, yaitu sensasi yang banyak sekali ya, yang nano-nano rasanya, itu memang setelah mengalami GERD ya, itu yang saya rasakan seperti itu. Dulu ketika masih asam lambung biasa, belum terjadi GERD, artinya sensasinya itu ya dominannya di seputar perut saja ya. Contohnya yang merasakan kembung, yang begah, yang perih, yang sembelit ya, paling hanya seputaran itu. Termasuk mungkin menjadikan kadang kita susah BAB, atau mungkin BAB menjadi lembek dan lain sebagainya ya, atau menjadi keras, itu kadang juga seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah terjadi GERD ini memang luar biasa ya, yaitu ditandai dengan contohnya sensasi yang di ulu hati kita mengganjal ya, yang dada terasa nyeri, dada terasa panas seperti terbakar, kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada. Nah, kemudian juga otot-otot kita pegel-pegel ya, seperti tegang sampai mulai ke atas ya, itu ke atas yaitu seperti kepala berat, keliengan, itu harian seperti itu ya, sampai dengan mata buram, telinga berdenging. Wah, ini betul-betul sangat mengganggu ya, sangat mengganggu, dan akhirnya menimbulkan kecemasan karena dulu sebelum mengalami penderitaan itu kan kita nggak pernah merasakan rasa-rasa seperti itu. Jadi itu banyak hal yang sifatnya rasa-rasa baru. Nah, di saat seperti itu otomatis ya, siapapun orangnya pasti akan mulai cemas ya, mulai cemas tentang kondisi kesehatan kita. Itu kadang seperti itu karena rasanya aneh-aneh, rasanya sangat banyak, kemudian kita kadang bingung ya, sementara kadang sudah makan obat juga masih seperti bandel ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan pikiran kita pun menjadi negatif ya. Nah, akhirnya kita menjadi terkena psikosomatis ya. Jadi apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh kita ya. Ketika kita berpikirnya misalkan, wah, jangan-jangan nanti kambuh ya, itu kadang kambuh ya, jangan-jangan nanti ada sensasi. Nah, akhirnya sensasi datang. Nah, itulah karakter daripada psikosomatis itu. Tapi biarlah berlalu ya, itu yang penting kita kenali saja. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ketika kita sudah bisa istilahnya menjaga ya tidak terjadi GERD, akhirnya GERD itu sudah mulai membaik ya dengan berbagai istilahnya treatment ya, contohnya dengan mengatur pola makan, kemudian
termasuk mengatur pola istirahat itu juga sangat menentukan ya. Ya akhirnya kita menjadi membaik lah, intinya seperti itu. Nah ketika sudah membaik dari GERD ini memang rasanya itu menjadi nyaman teman-teman, atau menjadi plong itu seperti itu ya. Nah ketika kita sudah merasakan plong atau nyaman, nah ini akhirnya seperti rasa-rasa cemas pun akan menghilang dengan sendirinya, karena kita sering timbul rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was itu dipicu dari sensasi dulu. Ketika kita merasakan sensasi tubuh kita tidak nyaman ya, yang kadang ibaratnya jalan saja sempoyongan ya, badan terasa tidak bertenaga, lemes, nafas ngos-ngosan ya, gerak sedikit saja sudah terasa capek, seperti tidak punya tenaga. Nah ketika seperti itu kita biasanya akan selalu cemas, takut, khawatir ya, jangan-jangan hidup sudah tidak lama lagi. Kadang kepikirannya seperti itu ya. Nah itu wajar ketika memang masih mengalami seperti itu. Maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita caranya mengatasinya itu ya. Nah setelah kita mencoba mengatasinya dari gangguan GERD, nah kemudian kita mengamati rasa-rasa itu, ternyata ini sudah semakin menghilang ya, ternyata sebenarnya sudah enakan. Nah, itu muncullah di situ ya. Nah itu mulai kita menjadi tambah kuat ya, tambah semangat ya. Bahkan banyak rasa-rasa lain yang sepertinya itu mengindikasikan bahwa kita sebenarnya itu sudah sembuh gitu. Tetapi kalau kita tidak pahami, kadang kecemasan kita, ketakutan kita itu tetap berkutat di situ, karena kita mengalami trauma-trauma pada saat terjadi GERD, kemudian timbul sensasi yang luar biasa. Contohnya timbul panic attack ya. Pada waktu itu saya mengalami panic attack itu takut banget ya, karena belum pernah, padahal yang namanya orang terkena ini panic attack itu rasanya waduh luar biasa ya. Jadi nafas seperti mau putus ya, seperti terkena serangan jantung. Nah akhirnya kita menjadi semakin takut. Nah, tetapi sebenarnya semuanya itu nanti akan mudah berlalu ketika kita memang memahami, oh ini hanya karena GERD. Nah, kemudian kita timbul akhirnya terjadi panic attack itu, seperti itu. Nah, kalau kita sadar seperti itu, nah akhirnya kita menjadi kecemasan kita berkurang ya, ketakutan kita berkurang. Nah, akhirnya nanti mudah untuk disembuhkan. Nah, dengan berbagai metode treatment ya, terapi-terapi seperti yang saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, contohnya bagaimana cara mengatasi GERD ya. Nah, itu dengan seperti itu akhirnya bangkit ya, selesai. Nah, katakanlah kita anggap saja sudah sembuh lah. Kalau teman-teman yang masih merasa istilahnya belum terbebas dari GERD, nah itu bisa tonton video-video saya yang lalu, yaitu tentang cara mengatasi gangguan GERD itu, seperti itu. Nah, ketika sudah membaik, nah kita pun itu harus mengenali ciri-cirinya sudah membaik teman-teman ya. Yaitu pertama kita akan nggak sedikit ya, tetapi kita sudah merasa plong gitu ya. Merasa plong itu artinya kecemasan kita berkurang, kita merasakan nyaman, kita merasakan damai ya, termasuk di sensasi-sensasi di fisik, di tubuh ini juga sudah istilahnya menghilang lah, walaupun mungkin ada itu hanya sisa-sisa sedikit ya. Nah itulah ketika di saat itu kita harus menghayatinya tentang perkembangan atau ciri-ciri kita sembuh dari GERD ya. Nah kalau kita hayati itu, kita rasakan itu, bahwa kita sudah mulai membaik, sudah sembuh katakanlah ya. Nah itu akhirnya nanti kita menjadi semakin bangkit teman-teman ya. Jadi kita harus istilahnya bisa menikmati di saat ada perkembangan baik ya. Jangan misalkan sebenarnya kita sedang membaik, tetapi pikiran kita kadang ini berkutat pada trauma masa lalu pada saat sensasi-sensasi yang masih berat ya, masih mendalam. Nah itu yang kadang kita menjadi tidak berubah-berubah ya. Nah maka dari itu setiap ada perubahan sensasi kita nikmati ya, terutama sensasi-sensasi yang mengindikasikan menjadi membaik teman-teman ya. Jadi kita
istilahnya melakukan treatment dengan cara menghayati sensasi yang positif, sensasi yang semakin membaik, itu seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang ciri-ciri ya ketika sembuh GERD ya, atau GERD sudah membaik ya. Itu ciri-cirinya bagaimana ya? Yaitu yang pertama ya, dada tidak terasa panas ya. Yang tadinya kan ketika masih sering terjadi GERD ya, kalau kita raba dada seperti ini seringnya terasa panas ya, terasa panas itu. Bahkan kalau sedang istilahnya naik itu panasnya seperti terbakar lah, panas sekali itu, seperti itu. Nah, itu sudah menghilang teman-teman. Jadi yang pertama dada tidak terasa panas lagi ya, atau sudah nyaman ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, dada tidak terasa nyeri ya. Kadang kan ada nyeri, ada sakit ya. Ketika dipegang terutama itu seperti ini ya, ini agak ada nyeri-nyeri itu, seperti itu ya. Tetapi nggak nyeri di dalam, hanya nyeri di otot lah, di bawah kulit ya, itu seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Itu kalau kita rajin mijit-mijit itu kadang juga kelihatannya semakin nyaman ya, semakin nyaman, semakin membaik gitu, seperti itu. Nah, itu jadi dada tidak terasa nyeri lagi yang kedua. Yang ketiga, dada tidak terasa pegel-pegel atau sakit ya. Kadang kan ada sakit yang berpindah-pindah ya, kadang di sini ya, kadang seperti tertusuk itu, bahkan ada seperti itu. Nah, itu juga sudah menghilang ya. Jadi tidak terasa lagi ya pegel-pegel, kemudian sakit-sakit di dada. Itu tandanya ketika GERD itu sudah membaik ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, nafas juga sudah mulai lega ya, sudah plong lah. Tadinya kan kita sering hidung seperti mampet ya, ketika masih sering terjadi GERD itu seperti itu. Akhirnya nafas seperti menjadi tidak lega, menjadi terganggu, kadang menjadi pendek ya, itu seperti itu. Nah, ini nafas sudah lebih lega ya, itu seperti itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika GERD itu sudah membaik ya, itu ulu hati juga terasa nyaman ya. Di sini ya, pembatasan di atas perut lah, ini di ulu hati ya, itu biasanya kan sering mengganjal. Bahkan kalau dipegang seperti ini juga rasanya agak sakit ya, agak sakit itu, seperti itu. Tetapi ketika GERD-nya sudah membaik ya, itu tandanya itu, jadi ulu hati juga sudah terasa nyaman, dipegang pun nggak sakit ya, itu seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keenam, ketika GERD itu sudah membaik, tenggorokan tidak mengganjal lagi ya. Yang tadinya kan kadang seperti rasa mengganjal. Nah, sekarang sudah tidak dan sudah terasa lebih nyaman. Jadi kalau misalkan buat makan ya sudah enak saja, itu sudah normal lah istilahnya, seperti itu. Jadi tenggorokan ini sudah lebih nyaman untuk makan ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, tenggorokan juga tidak banyak berlendir ya. Kalau masih sering terjadi GERD, kadang hidung juga sering mampet, kemudian tenggorokan juga sering berlendir ya. Jadi seperti batuk-batuk itu ya. Itu. Nah, tetapi ketika itu sudah membaik, tenggorokan ini sudah terasa kering, nggak banyak berlendir, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan ya, cirinya ketika kita sudah membaik dari GERD ya, itu mulut tidak terasa asam berlebihan ya. Kalau dulu ketika sedang terjadi GERD itu biasanya mulut rasanya seringnya asam ya, asam kepait-pahitan ya, rasanya seperti itu. Tetapi ketika GERD-nya sudah membaik ya, sudah netral lagi ya, rasa-rasa asam itu sudah menghilang, itu seperti itu. Nah, itu tandanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-9 ya, ketika GERD itu sudah membaik ya, tanda-tandanya tidak cemas berlebihan ya. Tadinya kan sering sebentar-bentar cemas, jangan-jangan terkena jantung saya ini nggak normal ya, jangan-jangan paru-parunya ya, jangan-jangan liver dan sebagainya, kan seperti itu karena banyaknya sensasi. Tetapi ketika itu sudah membaik, rasa-rasa itu juga sudah tidak dicemaskan lagi ya, karena kita merasanya yaitu sudah pelong, sudah nyaman ya. Sedangkan cemas itu sering dipicu dari sensasi-sensasi fisik terlebih dahulu ya, itu seperti itu. Nah, itu yang ke-9. Nah, kemudian yang ke-10, ketika GERD itu sudah mulai membaik ya, itu biasanya
mulai percaya diri ya. Jadi keberanian kita juga berlebih teman-teman ya. Yang tadinya dulu ketika kita mau bepergian jauh kadang agak takut ya. Takutnya apa? Jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan pingsan ya, tidak ada yang menolong dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, itu sudah mulai percaya diri. Karena apa? Karena merasa tubuh kita sudah semakin nyaman, ya itu seperti itu ya. Maka ketika tubuh kita sudah merasa nyaman, sudah merasa plong, yaitu kita akan menjadi semakin percaya diri. Nah, di saat seperti itu kita harus menikmati hal itu teman-teman ya. Jangan terpaku kepada masa lalu yang menyedihkan ya itu. Jadi yang lalu biarlah berlalu, tapi kita nikmati, kita syukuri saat ini. Nah, ketika saat ini sudah membaik, ya udah kita harus nikmati itu, kebaikan itu. Nah, itu yang ke-10. Jadi kita mulai percaya diri ketika istilahnya gangguan GERD terutama itu sudah membaik teman-teman ya. Kenali saja seperti itu, kemudian syukuri dan kita nikmati. Nah, yang terakhir yaitu ketika memang kita sudah bisa merasa pelong, sudah bisa merasa nyaman, ini tandanya bahwa sensasi GERD itu sudah mulai menghilang. Itu seperti itu ya. Maka dari itu ketika tubuh kita sedang merasa nyaman, sambutlah itu sebagai hadiah kesembuhan yang mulai kita terima ya. Nah, kemudian kita nikmati, kita syukuri, kemudian kita tatap masa depan penuh dengan optimisme ya. Nah, akhirnya kita menjadi bangkit yang betul-betul selamat tinggal dengan asam lambung GERD psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.